Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang telah memberikan limpah nikmat satu karunia-Nya kepada kita nan basamu. Alhamdulillah kita masih Allah berikan badan yang sehat, umur yang panjang, sehingga masih berkesempatan untuk meningkatkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam kita menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan Rabu 18 Agustus 2021. Kita mengulang kajian fikih masih seputar tata cara penyembelihan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan pembahasannya masih nyambung dengan sebelumnya. Amma ghairul maqduri alaihi bitayranihi aw shiddati adwihi wahsyian kana aw insiyan. Disebutkan bahwa adapun kalau kita menyembelih hewan yang ghairul maqdur alaih, yang maqdur alaih ko yang tak bisa kendalikan, menjabih atau menyembelih hewan, dan hewan ko tadi tak bisa menjatuhannya dah. Dek karena itu di tayronihi, dek kancang tabangnya. Kau apapun jenis hewannya kau yang halal, tapi segala sesuatu hewan yang sembelih itu, hewan yang halal itu tentu harus disembelih. Aiko dek gara-gara nu kancang tabang tangkok dewa liar orang kau tangkok bisa nu tabang. Aw syiddati adwihi, atau kancang lari balik. Tak bisa kalau jawi hewan kurban itu kan bisa di KB, kemudian bisa di robohan. Jina, ghairul maqdur tu tidak jina, tidak bisa wakadil itu tidak jina. Apakah wasyian au kana au insian? Apakah nyotulia hewan liar ataupun jina? Walaupun jina bana atau nyulia, tapi lari itu, tabangnya itu. Itu tidak bisa kendalikan betul tak? Yang ghairul maqdur ko di luar kuasa awak, tidak mampu awak menaklukkannya dah. Nah, contohnya kajamalin seperti untung, ada untung nalia, lari kancang, nyelia, payah awak dalam keadaan maqdur alaih, ghairul maqdur alaih. Atau seperti termasuk juga jadwiyin,
kambiang yang lapeh kabeh tu lari kancang walam yatayassar luhuquhu susah manang koe halan tak talo manang koe dah lah di macam-macam cara dan awak lakukan apa ya awak manang koe lari ye tawi dek liar wa in kana law sabara sakana wa qadara alaih sekalipun ada awak la sabar wala tanang kemudian nyomoh jo sabanai kalau li sabawa le tahan awak le tanang tapi kan butuh waktu tuan nyo bisa saja akhirnya jinak le latih le nya awak tu latih lah awak butuh lo kesabaran awak wa illam yakhfa alaihi nahu sarkin sekalipun awak nak takui ke do nak kari ciluk ke durang dah walaupun kondisi seperti itu dek nyolia di kancang malala tarui payah manang koe walaupun awak sebenarnya nak takui ke do kari tangkoe atau diciluk dorang menciluk payahilu bil jarhil muziki maka boleh awak melukai yang melumpuhkan bisa seperti itu binahwi sahmin au saifin boleh wak lumpuhkannya wak lukai dengan seperti panah atau pedang panah atau dilemparan pedang lemparan pedang atau panah itu halal tuh fi ayyi mahalin kana pada berbagai macam bentuk tempat yang ada summa idza adrakahu wa bihi hayatun mustaqiratun kemudian setelah dipanah lumpuhnya tumbangnya lalu kemudian waktu turun ke situ akhirnya lain dapat doanya masih bernapas itu musuh masih ada hayatun mustaqiratun masih nampak je matoe kemudian masih banguk je baru lain zabahahu kemudian wa sembelih itu halal boleh kalau seandainya awak dihadapkan dengan hewan yang liar atau hewan yang susah awak menaklukkannya susah awak melumpuhkannya untuk kawak sembelih nya tabangnya tapi atau nyolari tadi apa cara wele walaupun awak nak khawatir ke awak dah nak kadi ciluk ke durang sana dah denyo malalala tadi walaupun sebenarnya kalau lain tahan awak lain sabar awak nyo mungkin latih jo tu tapi kan habis waktu kalau kondisi seperti itu boleh awak lukai seperti dengan anak panah kau tentu panah yang kau ada dari kayu tu ada untuk tombak panah pak lumpuh langsung tagolek barang sekali ketikanya tagolek diturui dikajar oh masih bangok leh didapia sinan sekali tentu tetap dibaca nama Allah didapia amako halal nak jadi bangkai tu dah karena lo mati lain dengan melumpuhkan seperti itu dengan panah atau dengan pisau tapi masih selobok dewa masih dapet dewa itu kan melumpuhkan tadi bertuang alu manabi ada lain dek kanonyo lia dek kanonyo lari je tahu tabangnya tahu maka boleh awak melumpuhkannya pakai pedang dari tak langsung dua barang sekali fa in ta'adzara dhabuhu min ghairi taksirin minhu hatta mata maka jika uzur menyembelihnya daripada indah lalai daripadanya
melukai tadi sehingga hewan yang liar tadi mati. Kalau uzur awak menabih uzur ko ndak tadi kan cerita tapi dewa lai wak temukan hewan nan wak lukai tadi itu kiranya masih barangok, masih bisa je nampaknya mencicilak matu lai, masih mangongok je baru lai, masih bernyawa lah hari nabiah. Kalau seandainya uzur manabiah ada halangan manabiah tapi tidak lalai dah. Dia ndak padiannya sudah lumpuh tu cicing-cicing lalai padiannya. Lalu kemudiannya mati. Nah, tapi kau kan ndak dalam kondisi lalai dah. Ka'an ishtaghala bi taujihihi lil qiblati. Seperti inyo berbimbang dengan mahaduan kiblat atau salis sakin atau mempertajam pisau. Matinya hewan itu tadi sebelum mungkin untuk itu masih halal. Jadi kalau seandainya awak nak lalai awak dah, nak padiannya dah, tapi hanya mungkin awak masih dalam proses maduan kaki belat maduan kaki belat atau awak masak pisau tu, masak pisau. Karena kan mempertajam pisau tu kan bagian dari syarat penyembelihan tu, masak pisau. Atau barang kiblat alun lain di dapil kiranya mati, itu masih halal. Itu uzur terkendala ada masalah dalam penyembelihan ketika hewan liar yang wak lumpuhkan itu tadi dengan pisau atau dengan pedang atau dengan anak panah tadi, maka masih tetap kondisinya halal. Kalau lain tidak lalai awak atau abai awak dari proses penyembelihan. Wa illa kalau seandainya awak nak lalai, ka'allam yakun ma'hu sakinun. Kalau seandainya lalai, kalau ada ditombak hewan tu tadi lihat kalau lumpuh, kemudian apa dia lalai, kiranya nak ada pisau dah, atau alaka bil ghamdi bihaitsu ta'azzara ikhrajuhu, atau pisau ko di dalam sangua berubah susahnya mengeluar. Apa aku leh ko hewan ko lah tersungkuh ko nyo masih banguk ka tapi nyo lalai pertama pisau nak ado nak kedua pisau tak kabeh lo dalam sarung nak ado bisa dikeluar dah, maka tidak halal. Jadi penentuan halal tidak halalnya ketika uzur dalam penyembelihan itu kalau seadanya lalai, gegabah, ceroboh, kan ceroboh namanya itu. Mana dipersiapkan awak keamanan rumah, keamanan ko hewan yang akan awak sembelih, itu kira pisau nak lu ada. Tapi kalau masih dalam proses mempertajam, itu dianggap itu tidak ceroboh namanya itu. Atau seperti awak ala rapik ke madong kiblat itu, kan berarti kan tidak ceroboh awak nama itu, masih disyaratkan nama. Itu tidak ada masalah halal. Tapi kalau tidak, awak nak ceroboh, awak nak lalai, dek gara-gara di awak, padahal awak ni masih ada pian awak hewan dan awak lumpuhkan tu tadi masih dalam keadaan bernyawa. Itu itu. Jadi ko dalam halawat halal atau tidaknya hewan ketika hewan yang akan awak sembelih itu harusnya tetap dalam keadaan bernyawa awak sembelih. Jangan hewan mati lu pada biar leh. Nyala mati itu pada biar lo. Itu tu. Kalau seandainya liar baca ruh kalau liar tak bisa tangkor. Termasuk sebenarnya hewan kurban pun kalau seandainya yolah kancang lah lari ko segala macam Iwana lah ditora aja hancur mau orang deh. Yo di dongkak-dongkak aja orang deh jawi ke. Bisa awak panah, awak noleh. Awak lemparkan pisau atas sungguh Nah atas sungguh masih barangok. Pisau tu terus standby deh. Baru didapia sekali. Kalau seandainya masih ada hayatun mustaqiratun,
masih bangun je lah ada hayatul mustaqirah ko masih lai ada nyawa baru dia dah biar wa yahrumu qat'an ramyu saidi bil bundukil mu'tadil an haram secara qat'i ko haram secara qat'i ko secara tegas secara jelas kalau seandainya ada memburu hewan buruan dengan peluru yang biasa digunakan sekarang. Kalau awak tu memburu hewan buruan dengan menggunakan peluru yang digunakan kini, zaman kini kau batu wa huwa ma yasna'u bil hadid, karena peluru yang digunakan di zaman kini itu dibuat dengan logam. Jadi yasna'u bil hadid dibuat dengan logam, wa yurma bin nar, kemudian dilemburkan dengan api dari yang itu tadi dari logam, kemudian johan-johan johancuan joapi jobakar. Nan peluru itu tadi li'annahu muhrakun masfapun sari'an ghaliban, karena peluru yang terbuat dari logam ialah dileburkan dengan api itu membakar, menghancurkan segera, biasanya seperti itu. Itu yang membuatnya menjadi haram. Kalau seandainya ada orang yang memburu hewan buruan tapi nya pakai peluru nan dibuat orang kini, peluru nan dibuat orang kini ko bagaimana kau menjadi haram? Karena peluru itu tadi ketika kane hewan itu langsung mati. Itu kau menjadi haram secara kani kalau pakai peluru zaman kini. Jadi bil bundak peluru. Takah pistol, ada yang pakai pistol, pakai badi aja. Ada peluru, nak takah model badi anak-anak dah. Anak-anak kan karet atau karah atau. Tapi kalau seandainya di gunungan memburunya itu adalah dengan peluru, nah peluru takah model kini, itu langsung mati. Itu menjadi tidak halal secara qat'i. Karena membakar tabakar. Biasa langsung tercelapak dan langsung segera mati. Qala syekhuna, syekh itu berkata, na'am in alima hadikun. Kalau orang yang pemburu itu diketahui ini tu alim ahli, tadi kan cerita itu adalah orang yang memburu hewan buruan. Kalau memburu dengan peluru yang dibuat orang kini itu haram. Dia kena bakar. Tapi menurut syekh itu, kalau seandainya yang pemburunya itu adalah ahli profesional, nah orang kini profesional lah, punya skill yang terukur dalam hal buru memburu, annahu innama yusibu nahwa janahin kabirin fayashaquhu faqan yahtamalal jawaz. Kalau nyolai ahli, lai profesional, inyo menembak tu tadi dengan peluru, ditembaknya bisa kena sayuan. Sayuan yang tembak. Tak. Kalau nyo buang tembak sayuan, tercelapak burung tu tadi. Kan dek patah sayuan, payah syuku. Pecah ada tu. Lumpuh dek sayur kau tadi. Kalau lah kena sayuan tu jatuh. Kalau hal seperti itu ihtamalal jawaz laibuliyah takatunya. Kalau nan pemburu kan orang nama buru-buru tu kan dan ahli kan yo nampak bisa tembak ndak badannya ditembak buruan dan sarang tabang tu
ditembak sayur sekali. Kalau sayur dengan kanainya kan tak bisa terbang berulai. Jatuh. Jatuh. Dia biar barang tadi. Tak ada masalah. Walaupun peluru itu tadi terbuat dari peluru logam. Tak badan terbakar sekali itu langsung mati sekali. Jadi dalam penetapan hukum itu kan di dudukan itu menurut Syekh kita. Kalau dicari ya. Pertama kan tadi duduk hukumnya haram secara qat'i. Kalau memburu itu adalah dengan menggunakan peluru yang dibuat orang kini pakai logam yang dihancurkan logam kau tadi api. Akhirnya peluru kau tadi kalau ditembakkan ke hewan langsung mati dia sekali. Itu yang menyebabkannya haram. Tapi kalau menurut Syekh itu Imam Syafi'i, kalau seandainya itu dilakukan oleh orang yang profesional, yang hebat dalam tembak menembak, namanya bidia, namanya arahan, bisa, itu tidak ada masalah tuh, boleh itu. Sebab anak ditembak itu sayur tembak sayur tercelapak sekali. Kalau lah tak tu, kan masih bernyawa, tidak biar barang balik, boleh. Lah itu duduk tagak itu baru hukumnya tadi itu. Jadi yang sebelumnya awak hukumnya kalau seandainya awak menyembelih hewan yang liar, kancang lagi, kancang tabangnya, itu boleh awak melukai dengan panah atau dengan pisau, pedang. Sementara waramyu bil bundukil mu'tadi qadiman, kalau memburu dengan peluru yang dibuat yang model lama atau model peluru tempo dulu atau model peluru dan dibuat zaman Saiswa, qadiman ko zaman Saiswa kah? Tempo dulu yang dibuat oleh orang-orang tua dulu. Wahwa ma yasna'u minat tini, kalau peluru yang dibuat dari orang sesuatu membuatnya itu adalah dari tanah, tidak dari logam, tidak logam yang dihancurkan dengan api, tapi dengan tanah, dibentuk tanah tadi karet. Kalau berburu dengan peluru model yang sesuatu, jaizun alal mu'tamad, boleh secara mu'tamad. Iko boleh kalau seandainya memakai peluru model lamu yang dibuat dari tanah. Ini bah model lele. Saya nak pemburu, ada nak pemburu. Kalau model kini itu kalau dibuat lah dari logam, dari basi. Kalau kini itu haram tuh. Tapi kalau nalamu boleh, jaiz menurut mu'tamad. Ya, karena memang peluru tadi dibuat dari tanah. Jadi awak punya pengetahuan lo, awak kalau bagian pencinta buru hewan harus tahu lo nyo hukum-hukum seperti kau. Karena nyo berburu saja kau tahu dok peluru kalau dibuat dari logam yang membakar dan mematikan, itu haram secara qat'i, tegas, kecuali kalau ditembak atau diburu oleh orang yang ahli, dan ditembak itu adalah sayur, atau boleh-boleh saja. Khilafan li ba'dil muhaqqiqin, berbeda bagi sebahagian para muhakkik. Jadi karena memang di dalam hukum itu sendiri ada juga beberapa ulama yang satu dengan yang lain berbeda pendapat, tapi jelas awak ketahui bahwa itu ada dasarnya masing-masing. Kalau seandainya peluru dibuat dari logam atau dari basi,
yang dihancurkan pembuatannya itu, diprosesnya itu, proses pembakarannya dibakar. Dibakar tentu itu akan membakar. Dari bakar juga api, dari bakar juga iya dah. Yang dulu orang bakar juga iya je, siram juga api je. Itu kalau dibakar juga iya tindak dah. Tapi kalau seandainya dilakukan oleh para ahli yang profesional, itu bisa jatuh posisi hukumnya boleh. Berikut, wasyartu dzabihi ayyakuna musliman aw kitabiyan yungkah. Syarat orang menabiah, kalau orang menabiah dulu syarat ego, tak sembarang menabiah aja doh. Sebab dulu hewan-hewan kau nak kau makan, kau makan ayam, makan daging. Perlu tahu bahwa siapa menabiahnya wiego, siapa menabiah hewan kau tadi. Syarat orang nama Nabi yang pertama ayakuna musliman. Nama Nabi itu adalah muslim. Jadi tahu awak siapa nama Nabi kau nak sama sembarang Bali dah. Tanya lu siapa Nabi kau? Mulai orang muslim. Boleh. Ditabiah dek orang muslim. Au kitabiyan yungkahu, atau orang kapia namun kapia kitabi yang halal dinikahi. Kalau tak itu boleh je tu. Orang kafir kitabi yang halal menikahi. Dua dewa kini terus. Jadi kalau seandainya dilakukan oleh selain itu, tidak muslim doh. Kau diceliak di dalam syarat ayakuna indah butuh, indah makdur alaih, halal dabiah. Umi dengan putus ala dabiah karena tidak boleh demikian sengaja sahih. Au kitabiah dan ahli kitab. Kalau orang karajo menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah api, itu dianggap itu bukan ahli kitab. Karena kata Allah Ta'ala, wa ta'amul ladzina utul kitab halalakum. Kalau makanan yang orang-orang yang punya kitab halal bagi kamu, atau kitab Yahudi atau Nasrani kan dapat kitab itu disebut di dalam Al-Quran itu termasuk ahli kitab. Itu orang kafir yang kitabiyah itu halal tuh. Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, innama uhillat dzabaihul yahudi wan nasara min ajalin annahum amanu bit Taurat wal Injil. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, halal sembelihan orang Yahudi dan Nasrani disebabkan mereka itu beriman dengan Taurat dan Injil, diriwayatkan oleh Hakim. Kalau kini kau orang Yahudi dan Nasrani alai membaca beriman dengan Taurat dan Injil yang betul kalau tidak berarti tidak tu dah. Sebab kalau orang lain beriman dengan Taurat dan Injil, ia mengakui bahawa ada Nabi Muhammad. Jadi dan orang kitabiko yang dinikahi. Jadi halal tu kalau awak memakan sembelihan dari orang-orang yang kafir kitabi yang halal untuk dinikahi. Tu aja lain. Syarat aja lain. Oh tu syaratnya tadi syaratnya adalah orang Nabi itu muslim atau kau orang kau atau kafir kitabi yang halal dinikahi. Wa yusannu ayyaqta'al wajjaini wa huma arfa safhatai unukin. Disunatkan bagi orang namanya beli itu bahwa dia memotong dua
tali urek yang tu berado di lihi itu tadi ya, ado di sunat itu memutih dua urek patang namanya urek korongkongan cek, kemudian urek Maria, urek Maria yang ada di lihi itu tadi. Itu sunatnya tu minimal dua tu, dipotong yang ada di lihi kau, ada urek holkomer, tong korongkongan tu tadi, kemudian urek Maria, cek sampai lalu napas urek Maria adalah sampai lalu makanan. Itulah doa bahas sebelumnya. Itu tak putih tu disunatkan tak putih dua urek tu tadi deh. Jangan kau cie je urek hidup je baru lain lari je kau. Wah kecewa lah mana beli. Kira lari je lihat hidup je baru lain. Ya adalah hewan tu dalam di dalam mana lari je lihat tagak lah dekat lah orang. Kemudian disunahkan jalai wa ayyahidda syafratuhu, sunat untuk mempatajam ma'asah pisau, tajam dari pisau, dan akan wa gunuan untuk menyembelih hewan yang disebutkan tadi. Jadi sunat itu karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan di dalamnya bahawa maka disunatkan awak mempatajam pisau. Hadis diriwayatkan Muslim, innallaha katabal ihsan fi kulli syai'in, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan untuk selalu berbuat baik pada setiap hal. Ajo nang kawak karajuan diwajib oleh Allah Ta'ala tu sadonyo elok-elok ne, baik-baik ne, ihsan ne. Fa iza qataltum, apabila kamu membunuh, fa ahsinul qatlah, apabila kamu membunuh maka berbaik-baiklah dalam membunuhnya. Wa iza zabahtum fa ahsinul dzibha, apabila kamu menyembelih maka perbaikilah, baik-baiklah dalam menyembelih. Wal yahid ahadukum syafratahu, dan hendaklah salah seorang kamu mempertajam pisaunya. Jadi iko hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, karena kalau wakah mengarajuan sesuatu, yuk karajuan dengan baik. Tak masuk ketika ada membunuh, kok kini kan ada tu le. Dulu kan ada orang kafir membunuh pun ada lo adab ada lo etika. Tak katulah awak madabiah, kalau awak madabiah ada lo adab ada lo etika. Wa idza zabahtum fa ahsinuz zabha, kalau awak madabiah ayo diperbaiki madabiah ada lo etika. Acarwe hendaklah awak mempertajam pisau yang dipergunakan untuk mandabiah. Nah, jadi disebutkan itu dengan mempertajam pisau itu tadi sehingga sekali dabiah langsung mati sekali. Dah dah zalim jadi dah kodo sosok tadi dia dikarih ya dia maja barang kodo sosok kira mati kan ditakan dia lah. Itu sunat, disunatkan awak mempertajam pisau dan penggunaan untuk menyembelih, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim terkait dengan perintah untuk mempertajam pisau. Wa yuwajjiha zabihatahu likiblatin. Jadi pertama diputih itu dua urek tadi tu. Kemudian celai mempertajam pisau. Dan ketiga madoan sembelihan waktu tadi hewan yang kasembelih itu ke kiblat. Mado ke kiblat. Dia doa liye itu ke kiblat. Takah tu lo menabi hewan tu dak sembarang potongnya mado lo ke kiblat dia. Asna ajalai wa yakuna dzabihu rajulan akilan,
supaya nama nabi ko orang nama nabinya adalah laki-laki lagi berakal. Dia laki-laki adalah dia. Ya orang dia laki-laki pergi gilo sama nabi ko dah tahu deh nama dan dua urek itu tadi dah, urek Hulkum dan urek Maryah itu tadi dah tahu deh dah sembarang nabi dia ko di nabi paru itu berapa paru yang kada dua tu salawat itu. Nak tahu lo deh dah kalau seandainya kama manu kiblat ke kalau seandainya nak berakal orang gilo. Jadi disyaratkan laki-laki yang berakal. Kalau nak ada laki-laki le ba. Apa beratun? Kalau nak ada laki-laki le boleh perempuan. Kalau nak ada laki-laki yang berakal, nak ada perempuan nang menanggadang ale pasabian anak-anak. Nak boleh nak laki-laki nak berakal nak boleh bi marantau sadoy dan perusia bi takwil sadoy bukan laki-laki lu nak do tetangga ke nak do nak lain perusia lain le yakin awak nak dua laki-laki, kau kecil awaknya nak dua laki-laki itu kau. Sawahnya tu laki-laki. Mangkau tak ada ke kampung. Dekat kampung ketika mana biaya kan minta tolong ada kaum kuat. Oh, ayam dia dua kereta. Dia sembah kereta. Ayolah, kau dicari lah laki-laki mati lah galai. Ya. Itu kalau tak tu kan adolo ilat Yo lah tinggal dua kali nama cakap-cakap ini lah. Awak ko ayam awak ko. Jadi bawa orang mati dia lah ya. Jadi ambil pisau capek gom kali. Silakan. Itu darurat nama itu. Orang mengalih na ba asalnya zaman Nabi hajamnya lah. Ini Nabi asli. Mangkoi polisi jangan Nabi hajam lain. Cukup zaman Nabi ayam lah, menjual ayamnya lah. Sudah Nabi ada laki. Tapi kalau nak do nak laki-laki lain dulu profesinya lain. Kalau dulu darurat itu nak dulu lain itu bahama gaknya lain. Sedangkan anak-anak aja boleh kalau nak do laki-laki. Ayo. Kan urutannya jelas itu urutannya dan disunatkan orang nama Nabi itu adalah laki-laki disunatkan. Laki-laki na berakal. Tuko na ado laki-laki berakal inyo na dulu karajo itu dong. Awak lo produksi na karajo itu aja. Wah kau mengalih kau. Tu alih. Tu perempuan leh. Kau kalau kamu beli mohon maaf lah kalau kamu beli ya kan laki-laki lah. Itu sunat ya. Bukan berarti haram. Tu balik. Dia oleh itu lo profesi. Tapi yang diprioritaskan urutannya itu adalah laki-laki dulu. Kalau ada laki-laki yang berakal, parusi. Kalau ada oleh anak. Wa yaqulu narban berkatoyo sunat tu tak kalau madabiah. Begitu juga kata kalaunya berburu. Walaupun yang menembak ikan atau melempar panah, katikonyo ke madabiah atau katikonyo berburu atau melepaskan panah, walaupun kalau tetapnya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Baca Bismillah, baca salawat ke Nabi. Katikonyo ka menembak lawak guys, saya nak tembak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Katanya baca bismillah. Nang kau lawak tu walaupun kau lawak, cik tembak lawak tu tadi baca bismillah. Cik tembak bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tetap baca bismillah. Tu bangkoi orang-orang mana Nabi pasal tu kan baca bismillah doh. Kalau lain boleh. Itu maka diingatkan tadi orang-orang yang membantai, orang yang menyembelih,
Nak mengalih ayam, mengalih jawi, kabau dan sembelih, baca bismillah. Lawaklah mati. Ya kan hanya mati seorang aja mah. Lena bertembak. Lena bertembaknya di Sigoko. Takah tu bana pentingnya membaca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ketika menembak lawaknya, kalau lawaknya tembak, kan masa ngajuan mati nama itu. Kalau lawak di pasar tu, kalau tangko itu dia mati seorang ni ya, biang go itu mah. Mati ya dah. Itu lokok kau baca bismillahirrahmanirrahim. Kecil aja. Baca bismillah Oh, ya tak kalau buat tu limbik tu toko bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau kecil aja. Baca bismillah Baca salawat ke Nabi. Karena itu kan disunatkan. Jadi disunatkan. Sunat itu yang mengecek ketika menabiah. Tak sekadar menabiah ya doh ketika menembak ketika menokok lawak tu lawak salah dia tokok aja tu Ya sedang kalau menembak tu kan liar. Kalau kau kali tangkok aja lah tokok. Tak baca bismillahirrahmanirrahim. Jodoh kajian awak masih panjang doh. Banyak akhirnya di bab haji kau tentang akikah, tentang kurban, tentang sembelih menyembelih hari dan siang. Jadi poin-poinnya tadi wak membahas tentang hewan sembelihan yang liar. Susah wak manunya. Ada beberapa hal yang mesti menjadi perhatian dewa. Kalau liar bisa wak lumpuhkan dengan panah atau dengan pisau. Kalau dia sebutnya barang dia dah biasa sekali. Bukan dalam awak lalai, bukan awak ceroboh. Ketika hanya mati sementara awak kalau nak tentu pisau kan ada. Kalau soal menembak buruan, kalau menembak langsung dengan pistol, dengan peluru, pistol boleh saja. Tapi peluru yang tabuik tak zaman kini itu tuh haram secara qat'i. Yo kalau nak ahli tembak buang tu kan harusnya nanda ditembak sayur masih duit dia dah biasa sekali. Nak sembarang tembak sekali barang-barang mati dia menjadi bangkai dia. Ya beli ada makan bangkai barang lah. Mangko mau hati-hati awak tentang soal awak makan kau kini. Ada orang nak profesional, orang marang tembak dia nak pakai kaji dia. Ketika nya menembak tu harus baca bismillah lo tembak tak bismillah karena sayur tu kan kalau dengan peluru zaman kini itu yang profesional sayur ada tembak ada dak badan pakai peluru kini itu langsung mati ni jadi itu kaji awak pagi kini sebagai pegangan awak di dalam awak melakukan proses sembelih menyembelih hewan yang akan wa konsumsi fa tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.